Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga barokahnya kedua orang tua, mertua, guru dan ulama-ulamanya Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga kita fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jamaah yang amat abah cintai, malam saat ini ramai pengajian di mana-mana yang disebut dengan Maulid Nabi, di mana setiap kebaikan pasti selalu ada tantangan. Di mana ada sumur pasti ada kocok. Kalau bahasa ininya apa kocok? Comberan. Dan comberan itu tidak akan pernah jauh dari sumur, selalu dekat dengan sumur. Artinya apa? Sudah jelas di zaman dulu ulama-ulama salaf mengadakan maulid itu sudah biasa, betul? Dan itu suatu kebaikan, bahkan menunjukkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Orang yang mencintai seseorang selalu dipuja-puja, selalu disanjung-sanjung. Kalau kau sanjung anak saya akan bangga kepada kalian. Iya bangga. Kalau kau sanjung santri saya akan bangga sebagai gurunya. Tapi kau hina santri saya akan sakit hati sebagai gurunya. Kau puji jamaah saya akan bangga. Tapi kau hina jamaah saya tidak akan pernah terima, saya akan sakit hati. Begitu juga Rasulullah kita puji, Rasulullah kita puja, maka Allah akan senang mendengarnya. Allah akan bangga melihat dan mendengarnya orang yang menyanjung dan memuji Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia, tapi manusia yang laisa kal basari, manusia yang kaya bukan manusia yang istimewa, manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya selalu digandeng oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul apa enggak? Betul. Bahkan Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Cahayanya Allah. Bahkan tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus kau Muhammad kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi Rasulullah diutus untuk membawa kasih sayangnya Allah. Bagaimana aku akan dapat kasih sayang Allah kalau yang membawa kasih sayang tidak kau cintai? Gimana kau akan dapat paket kiriman kalau kau tidak ada komunikasi dengan yang pengantar paket? Pernah dapat paket?
Melalui Gojek apa? Oh, melalui Gojek paket. Kamu nggak mau hubungan, dihubungin nggak pernah diangkat, ini dibawa pulang lagi apa nggak itu paket? Salah siapa? Salah yang bawa? Apa salah kamu nggak mau terima? Hah? Begitulah Rasulullah membawa rahmat, betul banget. Maka berkomunikasilah kamu dengan yang membawa rahmat itu, agar rahmat selalu turun dan sampai kepadamu. Tahu banyak di Al-Baghdadi ini, dari dulu tempat kontrakan sampai ke tanah pondok 265 meter, sampai ke 2000 meter, sampai ke sekarang bangunan seperti ini. Kalau tidak ada rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, mustahil ini terjadi. Tapi apakah kucuk-kucuk datang blok begitu? Tidak. Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Nah, itu dari dulu, betul? Dari dulu sholawat tidak pernah berhenti. Jadi seperti yang Abah bilang, wah itu ada orang anti sholawat, anti manakib, anti macam-macam. Kok tetap ada rahmat minallah, ada balaan hasanah. Yang namanya balaan yang baik ya nggak tahu kalau itu satu apa namanya bala. Apa bala ini bahasa Indonesia? Ya. Cobaan atau ujian atau keburukan sebenarnya bala. Betul banget. Nggak tahu karena kebaikan kelihatan tambah, padahal itu tambah maju, tambah benci dia, tambah nggak percaya. Ini bid'ah, manakib, sholawat, bid'ah semuanya. Tambah jaya, tambah pede, merasa tambah, padahal sama dengan orang naik, diangkat tambah tinggi, diangkat tambah tinggi, diangkat tambah tinggi, nyampe tinggi dilepas, nyungsep dia. Paham maksudnya? Jangankan Rasulullah yang dihina, ya, Rasulullah dihina. Orang biasa saja, Jokowi saja dihina, orang bisa nyungsep kok, baru menghina Jokowi, apalagi menghina Rasulullah. Itu Jokowi dihina nyungsep, betul? Baru punya kekuasaan se-Indonesia, menjadi rahmat untuk Indonesia. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, seluruh alam. Jokowi bawa rahmat untuk Indonesia, betul apa enggak itu? Betul apa enggak? Betul enggak ya? Dihina, nyungsep yang menghina. Siapa? Ya tidak perlu dikasih tahu. Tidak boleh menyebut nama itu. Bukan satu orang, punya gelar, punya pangkat, punya pengaruh, punya luar biasa, bukan orang biasa. Nah, apalagi model saya dan kamu, Rasulullah dihina, Jokowi dihina, pejabat dibiarkan dulu. Semakin jadi nyungsep sudah. Begitupun seakan-akan tambah tambah disanjung, betul enggak? Begitulah hidup, wahai saudaraku. Semakin kau jauh dengan ulama, jauh dari majelis-majelis zikir, jauh dari tempat-tempat pengajian, menjauh dari ulama, menjauh dari Rasulullah, menjauh dari Allah, semakin jaya. Tunggulah, itu balaan hasanah. Suatu saat kau akan terhina oleh kejayaan itu sendiri. Bagaimana Fir'aun, betul? Bagaimana Abraha, betul? Bagaimana Namrud,
semakin membenci, semakin menghina utusan-utusan Allah, semakin dijayakan, semakin jaya, ujung-ujungnya ya sudah kurang kompak dong. Awal semakin jaya, menghina Nabi Musa, memusuhi Nabi Musa, memusuhi Nabi Ibrahim, memusuhi Nabi siapa itu? Ada Raja Namrud. Siapa lagi tadi? Abraha itu yang anu Ka'bah itu. Iya, pasukan Abraha, betul. Pasukan bergajah. Ini baru simbolnya itu. Betul bukan? Ka'bah itu yang membuat Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim yang membuat Allah. Yang dibuat Nabi Ibrahim aja mau dihancurkan, dibalik dihancurkan oleh Allah, apalagi yang dibuat langsung oleh Allah. Nah, jelek-jelek kayak Imam Manaqib, Jamaah Manaqib, ini buatan Allah langsung, jangan dihina, jangan disakiti. Jelek-jelek kayak Junaidi Al-Baghdadi, nggak ada duanya sekomplek Al-Baghdadi ini. Lah, jelek-jelek kayak saya Allah tidak bikin dua di dunia ini, cuma saya satu-satunya Allah bikin. Kosong amat bener, sama bikin kenana kalau cuma satu, nggak ada duanya. Nama boleh sama, muka tidak akan pernah sama. Itulah kelebihan Allah. Kelebihan Allah tidak diduakan. Jelek-jelek kayak saya, Imam Manaqib dan Jamaah Manaqib, jangan dihina. Nggak terima nanti yang membuat ini. Bagaimana ulama warasatul, ulama adalah pewaris Nabi. Saya bukan ulama, kamu bukan ulama, tapi kamu dan aku pecinta dan santrinya ulama. Paham maksudnya apa? Maka dari itu apa yang dikatakan Kenas tadi, apapun masalahmu, ya, apapun itu masalah, maka kesulitan jangan kau anggap suatu beban atau apa ya, kegagalan atau apa saja. Tapi kesulitan yang kamu hadapi itu adalah kesempatan buat kamu untuk menjadi orang yang sukses. Kalau kamu tidak mau memanfaatkan kesulitan untuk satu kesuksesan, selamanya kau akan menjadi orang yang berkeluh kesah. Tapi kalau kamu jadikan kesulitan, masalah yang kamu hadapi adalah sebagai kesempatan, bahwa di situ Allah berikan karunia, di situ Allah berikan suatu pertolongan. Cari dan temukan pertolongan Allah itu di dalam kesulitan yang kamu hadapi. Ya apa tidak? Iya apa tidak? Kalau kamu sakit, yang kamu cari itu siapa? Pertama, obat dulu yang kamu cari. Ketika obat kamu beli di apotek atau beli di warung tidak mempan, baru kamu datang ke dokter. Ya benda. Kenapa datang ke dokter? Dokter yang lebih tahu. Betul. Nah, kalau kamu punya hutang, pengen lunas hutangnya, siapa yang kamu cari? Hah? Kalau sekarang susah yang kamu cari, datang ke saudara, aduh lagi pandemi. Datang ke Imam Manaqib lebih parah lagi. Ini pengajar libur sudah berbulan-bulan. Betul apa enggak? Hah? Kalau kamu menghadapi kesulitan, kamu datang ke orang, orang juga sama-sama sulit. Oke lah, syariatnya kau silaturahmi, betul? Tapi hakikat kamu datangkan jiwa kamu, harapan kamu, ya, jiwa, hati, rasa dan harapan kamu datang temuin Allah. Walaupun jasadnya kamu harus silaturahmi, datang ke saudara, ke teman ataupun sahabat. Bukan berarti dalam kesulitan kamu di rumah saja kamu zikir melulu, tidak. Jalankan syariat kamu.
nikah, jalin hubungan silaturahmi satu sama lain. Sementara hatimu tetap datang kepada Allah, rasa dan jiwamu datang kepada Allah, harapan kamu tetap berharap kepada Allah, bukan dari jasad yang kamu samperin itu. Setuju? Setuju? Hidup zaman manakib emang luar biasa. Setuju? Alhamdulillah. Lanjut. Minum dulu ya. Jadi setiap orang pasti punya masalah. Yang dikatakan siapa? Keang tadi ya. Ngomong gitu tadi ya. Setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tak punya masalah. Tapi haruskah masalah itu akan selamanya menjadi masalah? Hadapilah masalah bersama Allah, maka insya Allah masalah itu tidak akan membuat kamu menjadi masalah. Kalau masalah enggak dihadapi bersama Allah, masalah kecil akan menjadi masalah besar. Apalagi yang besar bisa menjadi geger dunia. Kalau bersama Allah, insya Allah masalah yang kau hadapi akan menjadi bukan masalah. Justru apa? Kesempatan. Kalau masalahnya tidak baik, akan menjadi kesempatan untuk menjadi baik. Kalau masalahnya kerugian, akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Kalau masalahnya karena hinaan, maka di situ kesempatan untuk kamu raih kemuliaan. Kalau masalahnya di bidang kekalahan, di situ kau akan kesempatan untuk meraih kemenangan. Kenapa? Karena kau telah menghadapi semua masalah bersama dengan Allah. Kalau hutang yang kamu hadapi bersama Allah, maka hutang akan menjadikan kamu lebih berpengalaman dalam berhutang. Benar itu. Loh, kalau hutang suruh habis gak bakalan, yakinlah itu. Justru akan lebih berpengalaman. Tapi kalau nggak menghadapi dengan Allah, berujung putus asa. Kalau sudah putus asa, ngambil kursi sama tamat, bunuh diri. Tapi kalau dihadapi bersama Allah, itu akan lebih kamu berpengalaman dalam menghadapi hutang. Jadi profesional. Loh, orang hutang perlu profesional supaya hutangnya lancar. Hutangnya lancar, bayarnya lancar. Setuju? Tidak ada yang tidak punya hutang. Nggak punya hutang uang, mungkin punya hutang janji. Betul apa enggak? Tidak punya hutang janji, mungkin punya hutang budi. Budi judi dulu. Betul gak itu? Alhamdulillah. Yang penting bagaimana kamu menyikapi. Kalau kau menghadapi anjing, ya, sikap apa yang harus kamu lakukan? Betul? Jadi yang penting bagaimana kita menyikapi masalah itu. Kalau masalah kau hadapi dengan kepintaran kamu, nah kalau masalahnya di atas kepintaran kamu, kelepek kamu, kelenger malah. Tapi hadapilah masalah bersama Allah, niscaya tidak akan menjadi masalah. Justru masalah akan menjadi kesempatan kamu dalam menghadapi berbagai macam masalah. Abah ini sudah banyak
masalah. Kamu ngurus istri baru satu, sudah masalah. Abang ngurus istri banyak masalah melulu. Jadi tiap hari hidup dengan masalah. Karena sudah biasa hidup masalah, ya biasa gak jadi masalah. Betul. Kamu hidup sama istri kok masalah, oh sudah tiap hari masalah, kok masih dijadikan masalah. Anggap sudah tidak menjadi masalah. Setuju? Setuju apa enggak? Jadi Abah pernah berkata, lupakan apa yang tiada, syukuri dan nikmati, serta jalani apa yang tersisa. Niscaya yang tiada akan kembali ada, walaupun dengan wujud yang berbeda. Janganlah kamu melihat kesalahan orang lain, tapi lihatlah kebaikan orang itu kepadamu, supaya kamu tidak sakit hati terhadap orang yang menyakitimu. Betul. Ngomong memang gampang, tapi prakteknya itu susah. Nah, karena praktek sudah, Abah ngomong begitu, Abah juga sudah praktek. Jadi bukan asal memberikan filsafah dan bahasa. Apabila kamu dibenci atau apabila kamu disakiti, lihatlah jangan kau lihat keburukan orang itu kepadamu, tapi lihatlah kebaikan orang itu kepadamu, agar tidak timbul sakit hati dan dendam kamu kepada orang itu. Jangan dikira Abah tidak sering disakiti, betul enggak? Tapi bagaimana? Awalnya berat memang, betul. Tapi tak pikir-pikir lagi misalnya, lah kalau selalu dihadapi ini dengan sakit hati, selamanya akan selalu sakit sakit. Kenapa tidak? Keburukan tidak akan pernah bisa hilang. Ayo saya mau tanya, kalau kamu pernah berbuat salah kepada seseorang, atau orang berbuat salah kepadamu, sampai mati kau akan selalu ingat kesalahan orang itu, sekalipun kamu sudah memaafkan. Lalu bagaimana caranya Abah? Nih suami istri, anak dengan orang tua, santri kepada gurunya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Kalau ada kesalahan di antaranya, maka berusahalah kamu menutup kekurangan kamu itu, kesalahan kamu, dengan kebaikan-kebaikan kamu, sehingga keburukan itu akan tertutup oleh kebaikan kamu. Betul apa enggak? Tidak bisa. Keburukan itu dihilangkan, tidak bisa, tetap akan membekas. Tapi bagaimana cara menghilangkan bekas tadi? Tutuplah bekas itu. Satu contoh, ini satu contoh, ada bekas codet. Gimana cara nutup? Tutup dan sopas ke, atau ya mohon maaf nih pakai dempul ke, nggak bisa dempul bedak, pakai dempul mobil ke. Paham maksudnya? Bukan berarti menutupin keburukan, bukan. Artinya kalau kamu sudah tahu bersalah, kamu punya salah, kamu sudah minta maaf dan kamu sudah dimaafkan, wallahi wa nabi, maaf itu tidak akan menghilangkan kesalahan itu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bekas tetap akan ada walaupun sudah dimaafkan. Sama dengan orang habis dioperasi, walaupun sudah nyambung lagi, bekasnya masih ada bangga, masih ada bangga. Lalu berbagai macam cara dilakukan, pakai salep inilah supaya ngilangin bekas, tetap ada bekas. Betul? Betul? Lalu bagaimana cara menutupinya? Betul apa enggak? Maka tutupilah bekas itu dengan kebaikan-kebaikan tadi, sehingga bekasnya akan terlupakan walaupun tetap membekas. Paham maksudnya? Paham apa tidak? Ya jelas paham.
anak cucu masa nggak paham? Seharusnya nggak perlu ditanyain lagi begitu ya. Paham nggak paham? Ya emang sudah paham mas. Orang bisnis, suatu ketika orang ini pernah rugi besar, bangkrut dari bisnis yang dia jalani. Hanya dia kembali membangun bisnis. Nah, pertanyaan saya, dia sudah sukses, tapi pernahkah dia lupa bahwa dulu pernah ditipu oleh orang? Pernah lupa enggak? Tidak akan pernah lupa. Walaupun dia sudah mengikhlaskan, tapi dia tetap akan satu ingat bahwa dia punya borok kepada saya. Betul. Tapi dia akan menutup, akan berusaha melupakan itu. Ya, walaupun tidak dilupakan, dia buat tidak mengingat itu karena kesuksesan yang dia raih saat ini. Betul apa enggak? Paham maksudnya apa? Ya jelas paham. Artinya apa? Jadi kegagalan yang kau hadapi, semua kegagalan apapun, utang segala macam yang kamu hadapi itu tetap akan kamu rasa. Nggak ada ceritanya nggak punya utang, enjoy aja perasaan nggak punya utang, bohong itu. Betul apa enggak? Tetap kamu ingat, betul kan? Tapi bagaimana utang ini bisa kamu tutup? Contoh, kamu punya utang, kamu punya masalah, tapi begitu kamu nyampe di sini, kamu pikir lupa semuanya. Paham maksudnya sini sudah? Iya. Tutupilah semua masalah itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu akan terlupakan. Walaupun tidak bisa dilupakan, tapi akan terlupakan. Alhamdulillah. Ini satu contoh gampang sudah. Kamu masalah tadi siang atau kemarin seminggu yang lalu lah punya masalah macam-macam. Mau berangkat ke sini aja muka masih suram. Ya, tapi begitu sudah nyampe melihat apa pakai baju kuning, jreng, langsung seger, lupa kalau tadi bawa masalah. Jadikan hari ini ya suatu kebaikan yang menutup keburukan hari kemarin. Paham maksudnya? Paham. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini, dan lusa harus lebih baik dari hari esok. Begitulah cara kita membangun kebaikan, step by step, tahap demi setahap, tangga demi tangga. Tidak bisa sekaligus. Kalau dari tangga 1 langsung ke 10 terbang namanya. Tak mungkin kita bisa terbang, kita nggak punya sayap. Ada Superman, tapi sudah lama nggak tayang. Iya Pak Dina? Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Emang luar biasa. Yohana. Maka biarkanlah yang lalu itu berlalu. Ya, kalau kata Roma Irama kan puing-puing kenangan masa lalu, mimpi-mimpi indah hanyalah semu. Lupakan itu semua, yang lalu biar berlalu. Biarkan itu semua terkubur bersama. Cuma dikubur, tapi kalau digali nongol lagi. Lanjut, minum dulu. Alhamdulillah.
Paham ya jamaah ya? Kalau Allah. jadi kamu punya masalah tidak sendirian. Allah tuh maha adil. Oke? Di mana letak keadilan Allah? Katanya Allah tuh maha adil. Tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Di mana letak keadilan Allah? Ayo, ada di mana? Ada di mana? Masa lupa. Allah itu maha adil. Tapi hidup ini tidak ada yang sama satu sama lain. Lalu di mana letak keadilan Allah? Sholatnya, doanya, puasanya, zakatnya. Lalu kenapa hidupnya kok tidak sama? Di manakah keadilan Allah berada? Hah? Di perbedaan. Justru perbedaan itu yang dipertanyakan. Ada di rasa. Yang kaya punya rasa ngantuk, yang miskin juga punya rasa ngantuk. Yang kaya raya punya rasa dingin, yang miskin juga punya rasa dingin. Yang kaya pakai selimut, yang dingin pakai sarung. Yang kaya pakai bed cover menutup kedinginan tidurnya. Yang miskin juga pakai selimut tapi sarung ngerul dia. Ngerungkel dia. Berarti sama-sama punya rasa. Disitulah Allah memberikan keadilan. Boleh hidup tidak sama, tapi Allah memberikan rasa. Semua rasa orang itu sama. Orang kaya yang mana yang tidak punya rasa? Dingin. Orang paling miskin di dunia pun juga punya rasa dingin. Termasuk orang yang cuma pakai celana koteka pun punya dingin sebenarnya. Cuma karena sudah biasa dengan dingin, hanya dia pun bersahabat dengan dingin. Orang kaya, paling kaya di dunia yang mana yang tak punya rasa lapar. Dan orang miskin, paling miskin di dunia pun yang mana yang tak punya rasa lapar. Ketika bikin anak, yang kaya melek merem, yang miskin tidak bakal kejar-kejar begitu. Sama. Kali kalau yang kalau yang benar begitu. Sama. Betul apa tidak? Jadi jangan pernah bilang Allah tidak adil. Adapun kehidupan itu, maaf ya, siapa yang menanam, dia yang pemetik. Aku bagaimana hambaku. Betul apa enggak? Abah sama-sama imam manakib. Abah dengan apa? Oh, duluan saya yang imami, duluan saya yang nanam. Wajar kalau dapatnya banyakan saya. Justru kalau imam lebih banyak dari saya mikir, jangan-jangan korupsi ini. Ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan seorang santri? Kadang dia santrinya tuh lebih hebat dari gurunya, lebih banyak. Gurunya lebih hebat karena gurunya tuh gini. Sawah sama hasilnya dibawain semua ke santrinya. Udah nak, buat kamu semua. Itulah guru, itu bedanya guru. Udah buat kamu semua. Makanya kan santrinya lebih hebat dari gurunya. Tapi kalau santrinya ngabdi, betul apa enggak? Ini cuma cerita doang, intermezzo ini ya. Artinya gini. Jadi Allah kalau bilang Allah nggak adil, berarti dia kurang jeli melihat keadilan Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, katanya Allah adil, mana kalau Allah adil? Sholat sama dia, kenapa kehidupannya nggak sama? Yang sholatnya rajin, yang kaya atau yang miskin, coba dicubit sama-sama ngerasa sakit apa enggak? Iya sudah, itulah keadilan. Kali kalau yang kaya karena di hotel
atau di spring bed yang empuk, berkamar ber-AC mewah, bikin anak rasanya ketan hitam misalnya gitu ya. Sama soal pulang dan tidak itu dari sono dah ya. Jadi sama, artinya namanya bikin anak, melek meremnya sama. Seperti yang bilang tadi, nggak bakal kecil-kecil. Kalau yang miskin bikin anak lucu, kejam ya, kayak gitu, nggak mungkin. Betul bangga, pasti sama. Rasanya itu sama. Atau begini, wah ini anaknya orang kaya, serabinya malang, nggak bakalan. Semua itu sama. Maka dari itulah jangan pernah bilang Allah tidak, sangat adil Allah. Nah sekarang soal bahagia atau tidak itu bagaimana kamu menempatkan rasa itu. Karena kebahagiaan ada dalam rasa, menderita juga ada dalam rasa. Boleh hidupnya menderita, tapi jiwanya dia bahagia. Karena dia mampu menempatkan rasanya hanya kepada Allah. Makanya dia merasakan bahagia. Ya contoh, tidak usah jauh-jauh, saya ngambil contoh Jamaah Manaqib. Ada semenjak ikut aku hutangnya bukan lunas, nambah terus. Tapi dia tertawa bebas. Hah? Profesional dia. Apa pula? Jamaah Manaqib di laut. Tak mampu lah kau. Kata jawab, aku ini jamaah abad lah. Mana mungkin kau bisa lawan aku? Tak mampu lah kau, tak benar-benar abu-abu. Kau ada santana baju nanti mau berangkat ke pasar ngadu kayak ini dia. Tergantung rasa. Bahagianya ada di rasa. Kamu menderita, itu kan orang melihat, itu keadaan. Tapi jiwa kamu, kemana kamu bersandar? Kemana kamu tempatkan rasa itu? Kalau rasa kamu tempatkan kepada penderitaan, selamanya kamu merasakan penderitaan itu. Sedih terus. Kamu bikin anak, rasanya ada di utang, ya letoy. Dipegang, dituntun, tambah dituntun sama meremnya. Kayak orang bertinju diajar begini. Aduh, maklum masalah ya. Tergantung rasa. Betul. Ibadah juga begitu. Makanya apa sebenarnya, ya Allah sambungkanlah ruhku, ya ruhnya jamaah, sambungkan dengan ruh saya. Bersama ruh saya sambungkan dengan ruhnya Syabdul Qadir, sambungkan dengan ruhnya Rasulullah, ruhnya Syabdul Qadir. Itu selalu bahagia karena selalu bersama Allah. Kalau ruhnya bahagia, jiwanya pun bahagia. Kalau ruhnya menderita, jadi kuntilanak tuh belum menderita. Hantu gentayangan, betul enggak? Jadi yang nakut-nakutin orang itu siapa? Siapa? Kuntil anak, kuntil luwuk. Jadi Imam Manaqib jangan suka nakut-nakutin jamaahnya. Tahu nakut-nakutin jamaahnya? Awas kamu kalau sampai gak nyumbang jatuh miskin. Wah itu kuntil anak. Yang begitu tuh kuntilanak. Enggak berbaca hanya kursi, loh dibayar kursi baca juga dia. Cuma kuntil anaknya belum mati. Paham enggak? Kamu kalau nggak nyumbang, ya Imam Manaqib jangan suka nakut-nakutin. Kalau kamu berhenti istiqomah, kamu akan celaka. Nggak usah ngomong.
Tidak usah takutin. Satu, kamu ingin sukses, istiqomah. Udah cukup gitu doang. Betul enggak? Hah? Harus takut-takutin. Kau yang menanam, kau pula yang memetik. Kau nanam semangka, kau merasakan manis buahnya. Kau nanam duri, rasakan perihnya ketusuk duri. Kukira bunga, ternyata duri. Tertusuklah hatiku ini. Ya gitu. Kiranya bunga, katanya duri. Nusuk dia, kurang ajar tuh ya. Setan lah satu. Hidup zaman mana ke? Emang luar biasa. Sudah maksud yang Abah sampaikan? Sudah maksud? Maksud kok lanjut. Ya udah nggak apa-apa lah, lanjut. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah.